Kita pada hari ini, kami mohonkan kerjasamanya kepada Bapak Ibu untuk dapat menonaktifkan nada dari handphonenya atau mengalihkan menjadi mode diam atau mode getar. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah tanahnya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Mars Korpri. Satukan irama langkahmu, bersatu tekad menuju ke depan. Berjuang bahu-membahu, memberikan tenaga tak segan. Membangun negara yang jaya, membina bangsa besar sejahtera. Memakai akal dan daya, membina
Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Padang Pariaman, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman, serta Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Padang Pariaman dan hadirin undangan yang berbahagia. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara penyerahan penghargaan bagi kafilah Korpri utusan Kabupaten Padang Pariaman pada seleksi tingkat Provinsi Sumatera Barat menuju MTQ tingkat nasional, serta pemberian penghargaan PIN Korpri bagi Punabakti Korpri dan pemberian beasiswa berprestasi bagi anak-anak anggota Korpri Kabupaten Padang Pariaman pada hari ini, Kamis 8 Desember tahun 2022 dimulai. Hadirin undangan yang kami hormati, Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam sedunia. Membacanya menenangkan hati, mendengarkannya menyejukkan jiwa. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Amiruddin. Disilahkan. Baik yang merupakan juara nasional Korpri tingkat nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقل اعملوا فسيرى
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله وستردون إلى عالم الغيب والشهادة وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan yang kami hormati, agar lebih berkahnya acara kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Afrinaldi Yunas MPD. Disilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Rabb, Maha Pengasih, hari ini kami keluarga besar Korpri Padang Pariaman berhimpun. Penuhi giat kami ini dengan rahmat, kasih dan sayang-Mu. Beri balasan kebaikan kepada siapa saja yang ikut serta mensukseskan kegiatan ini. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Duhai Rabb dan Maha Pemberi, bantu kami menjadi abdi yang selalu ingat kepada Rabbih, menjadi hamba dan pandai berterima kasih atas semua yang diberi, serta senantiasa melakukan yang terbaik dalam mengabdi. Qad qala rasuluk man tala umruhu wa kathura amalu. Ya Rabb, masa kerja sebagai abdi negara memang telah purna, namun menjadi abdimu akan terus selamanya. Jadikan usia yang tersisa penuh dengan kebaikan dan dharma, hingga denganmu kami berjumpa. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana
innaka raufur rahim. Ya Rabb, ya Ghaffar, selama mengabdi dan kerja, kami akui tak luput dari salah dan dosa. Berkenan Engkau kiranya mengampuni segala dosa, juga dosa dan alfa orang tua, para pemimpin dan teman seperjuangan semua. Jadikan hari-hari yang habis dengan bekerja sebagai amal kebaikan yang akan kami tuai di kemudian hari hasilnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama laporan kegiatan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman selaku Ketua Korpri Kabupaten Padang Pariaman. Kepada Bapak Rudi Repenaldi Rilis, SSTP MM, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabi abada. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita muliakan Bapak Bupati Padang Pariaman, Bapak Suhadri Nur, SEMM Datuk Budiah. Seterusnya yang kami hormati Bapak Kepala BKPSDM Kabupaten Padang Pariaman, Bapak Ibu Kepala OPD yang hadir. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu ASN Kabupaten Padang Pariaman yang mewakili kafilah sebagai kafilah MTQ tingkat Kabupaten Padang Pariaman yang mewakili Provinsi Sumatera Barat dan juga perwakilan dari Kabupaten Padang Pariaman. Teristimewa yang kami hormati, kami banggakan dan kami cintai adalah bapak-bapak kami, para senior yang dulunya juga kita berbaur sebagai ASN Kabupaten Padang Pariaman dan pada saat ini sudah memasuki masa purna tugas sebagai pegawai negeri sipil Kabupaten Padang Pariaman yang hadir pada kesempatan berbahagia pada hari ini. Pertama, kepada Allah kita bersyukur, kepada junjungan salawat dan salam kita kirimkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Bupati yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami sebagai Ketua Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Padang Pariaman untuk dapat membacakan laporan acara kita pada hari ini, di mana pada hari ini kita menjadikan 3 acara dalam satu tempat. Yang pertama adalah penyerahan penghargaan bagi kafilah utusan Padang Pariaman pada seleksi tingkat provinsi menuju MTQ ke-6 tingkat nasional yang sudah kita laksanakan beberapa hari yang lalu. Dan yang kedua adalah acara penyerahan penghargaan PIN Korpri bagi Purnabakti anggota Korpri. Dan juga pada hari ini akan diserahkan beasiswa apresiasi prestasi Korpri bagi anak-anak anggota Korpri Kabupaten Padang Pariaman. Latar belakang kegiatan kita pada hari ini adalah kegiatan ini merupakan sebagai rangkaian kegiatan dalam rangka merayakan hari ulang tahun Korpri yang ke-51 tanggal 29 November beberapa hari yang lalu, di mana pada hari ini akan diberikan beberapa penghargaan. Yang pertama adalah penghargaan kepada kafilah Korpri utusan Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan pada tanggal 26 sampai tanggal 27 Maret tahun 2022 kemarin, yang telah diikuti pada seleksi kafilah untuk mewakili Provinsi Sumatera Barat menuju MTQ ke-6 Korpri tingkat nasional, di mana jumlahnya ada sebanyak 15 orang. Dan yang kedua adalah PIN penghargaan Korpri yang diberikan kepada para Purnabakti PNS anggota Korpri Kabupaten Padang Pariaman, yang tujuannya ini adalah
sebagai penghargaan dan ucapan terima kasih pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kepada Bapak Ibu semua yang telah berpuluh tahun, ada yang lebih daripada 30 tahun mendedikasikan dirinya, mengabdikan dirinya ke pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ini dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan, melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan tugas pembangunan, dan juga melaksanakan kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat itu sendiri. Tentunya dari sekian puluh tahun Bapak Ibu mengabdi di sini, telah banyak yang dilakukan, telah banyak yang diberikan warna untuk Kabupaten Padang Pariaman pada saat ini. Dengan jumlahnya adalah 212. Memang sebelumnya kami dipanggil oleh Pak Bupati. Pak Bupati memerintahkan kepada kami bagaimana para PNS Kabupaten Padang Pariaman itu tidak hanya dilepas begitu saja, tetapi dikumpulkan. Pak Bupati ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada kita semua sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kepada kita semua. Karena memang pada atas dasar itulah acara kita pada hari ini kita buat dalam rangka bersilaturahim. Dalam rangka bersilaturahim dalam momen 3 acara yang kami sampaikan tersebut. Insya Allah hikmah daripada silaturahmi ini dapat mengalir kepada kita semua. Insya Allah Bapak Ibu dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan, dimudahkan urusan, dilapangkan pintu rezeki. Tadi kami rasanya di sini seolah-olah kita bereuni pada saat ini. Tapi kakak Ambo yang percaya pensiun. Wajah muda mana, Bang? Umurnya lah 2 tahun pensiun. Sehingga memang di sini kita ketemu, ada Pak Ai tadi, masih ingat rasanya kita bersenda gurau di kedai sambil minum kopi. Ada Dapemi yang selalu bagarah-garah, Yombo sama-sama jadi camai. Ada Samsul, juga yang lain-lainnya, sangat banyak sekali. Rasanya kita saat ini adalah melaksanakan reuni kita pada hari ini. Tetapi sekali lagi kami dari pengurus Korpri Padang Pariaman atas nama pemerintah Padang Pariaman mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya Bapak Ibu mungkin mengabdikan diri Padang Pariaman, membantu pemerintah Padang Pariaman sebagai pelaku langsung. Mungkin nanti kami juga minta kepada Bapak Ibu untuk berkontribusi terhadap Padang Pariaman pada sisi yang lainnya. Doakan Pak Bupati kita sehat, pimpinan kita sehat, doakan urusan beliau lancar, dan setidak-tidaknya Bapak Ibu yang merupakan pendabakti PNS bisa sebagai corong daripada pemerintah, bisa sebagai talingo daripada pemerintah yang akan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada kami nantinya. Bisa juga ada pertanyaan daripada masyarakat sebagai PNS yang akan memasuki purna bakti, bisa Bapak Ibu jalehan mungkin bagaimana itu tata cara pemerintahan, prosedur-prosedur yang selama ini Bapak Ibu ketahui, sehingga ini adalah sebagai bentuk Bapak Ibu bisa membantu pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, karena ini adalah rumah kita bersama dalam rangka untuk melaksanakan tugas pemerintahan ini. Dan yang ketiga adalah penyerahan beasiswa berprestasi yang diberikan kepada anak-anak PNS anggota Korpri Kabupaten Padang Pariaman, baik itu untuk tingkat sekolah dasar, untuk tingkat sekolah menengah atas dan sekolah menengah, dan juga perguruan tinggi, dengan jumlah keseluruhannya sebanyak 95 orang yang terdiri dari anak pegawai negeri golongan 4 sebanyak 30, kemudian golongan 3 sebanyak 39, dan golongan 2 sebanyak 25 orang, golongan 1 sebanyak 1 orang. Kami memang meminta terhadap anak-anak pegawai negeri sipil yang berprestasi ini agar lebih diprioritaskan kepada teman-teman kita yang berada di golongan 2, karena memang ternyata yang mendaftarnya sedikit, Ustaz. Sehingga yang memenuhi persyaratannya itu sedikit. Kalau seandainya memenuhi persyaratan, kita tidak seleksi langsung kita berikan. Kita ingin memberikan perhatian yang besar kepada teman-teman kita yang masih sedang berjuang. Ini sebetulnya bentuk dari perhatian Korpri kepada kita semua. Kemudian Pak Bupati yang kami hormati, peserta pada kegiatan kita pada hari ini
Sebagaimana kami sampaikan tadi, untuk kafilah korpri ada 15 orang, untuk pegawai negeri sipil yang memasuki masa purnabakti ada 212 orang. Kemudian untuk anak-anak yang menerima beasiswa sebanyak 95 orang. Kemudian dapat kami sampaikan juga, bentuk penghargaan yang diberikan adalah, yang pertama adalah penghargaan bagi kafilah. Penghargaan untuk kafilah ini yang pertama adalah piagam dan uang tunai sebesar 3 juta rupiah untuk kafilah cabang penulisan artikel yang meraih juara 2 pada MTQ ke-6 beberapa waktu yang lalu. Kemudian kita juga memberikan piagam dan uang tunai sebesar 1 juta rupiah untuk setiap kafilah cabang lomba lainnya yang telah mewakili Padang Pariaman dan berkontribusi di tingkat provinsi Sumatera Barat. Yang selanjutnya adalah penghargaan bagi Purnabakti PNS berupa pin emas yang kita berikan secara langsung nanti oleh Bapak Bupati Padang Pariaman kepada kita semua, dan juga piagam ucapan terima kasih dari pemerintah Padang Pariaman untuk kita semua atas dedikasi dan atas karya bakti Bapak Ibu selama menjadi pegawai negeri sipil di Kabupaten Padang Pariaman ini. Yang ketiga adalah penghargaan bagi anak-anak anggota korpri berupa piagam dan beasiswa dengan besaran antara lain untuk tingkat sekolah dasar menerima beasiswa sebesar Rp500.000, untuk tingkat sekolah menengah menerima beasiswa sebesar Rp750.000, dan tingkat sekolah menengah sebesar Rp1 juta, perguruan tinggi sebesar Rp1.250.000. Waktu dan tempat, mengingat banyaknya jumlah penerimaan penghargaan ini, maka penyerahan dilaksanakan menjadi 2 tahap. Hari ini kita melaksanakan penghargaan bagi kafilah dan penyerahan bagi Purnabakti PNS, dan nanti akan kita lanjutkan jam 2-nya lagi adalah penyerahan beasiswa kepada anak-anak kita yang telah berprestasi. Demikianlah laporan ini dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon kesediaan daripada Bapak Bupati Padang Pariaman untuk dapat memberikan sambutan sekaligus menyerahkan secara simbolis penghargaan ini kepada pegawai negeri sipil dan penerima penghargaan yang kita siapkan pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, di penghujung sambutan ini izinkan kami menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada kita semua. Kami sangat senang dan bahagia sekali bisa ketemu dengan Bapak Ibu. Ada yang kami ketahui pensiun, dan ternyata ada juga saya yang kaget ternyata sudah pensiun, tapi wajahnya masih muda sekali. Saya yakin Bapak Ibu semuanya masih sangat produktif. Saat ini mungkin kita tidak bergabung di dalam korps pegawai negeri sipil lagi, tapi saya yakin Bapak Ibu masih tetap produktif untuk memanfaatkan waktu-waktunya di sisi yang lain. Pada saat ini izinkan kami menyampaikan pantun untuk kita bersama. Mudah-mudahan ini adalah doa untuk kita bersama. Hari Minggu berburu unggas, unggas ditembak di dalam rimba. Selamat memasuki masa purna tugas. Semoga ke depan sehat dan sentosa. Amin. 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 Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan dan arahan Bupati Padang Pariaman kepada yang terhormat Bapak Suhatribur SEMM. Disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ila Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
la nabiyya ba'dah. Yang hormati Sekda atau Sekretaris Daerah Padang Priaman Bapak Rudi Repenadi Rilis yang merupakan binaan dari Bapak Ibu semua, karena beliau ketika menginjakkan kakinya bergabung dengan pemerintah daerah Padang Priaman, Bapak Ibu semua adalah ASN senior beliau, bisa jadi ada yang bertugas di tempat Bapak Ibu semua ketika Sekda mulai melakukan kewajibannya sebagai ASN, sehingga saya yakin banyak pengalaman-pengalaman dan tambahan-tambahan ilmu tentang menyelesaikan pekerjaan sehingga bisa mengantarkan beliau menjadi seorang sekretaris daerah pejabat yang paling tinggi di kabupaten ini. Iya kan Bapak Ibu ya, pejabat tertinggi untuk ASN itu adalah Sekda di kabupaten ini. Setelah itu baru para asisten sama ahli dan para kepala dinas, kepala badan. Kalau bupati itu pimpinan daerah. Bicara persoalan ASN, bicara persoalan Kopri, tentu Sekda itu sebagai tiang gadangnya di pemerintah daerah Padang Priaman. Kemudian juga dihormati para Bapak Ibu asisten, staf ahli, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala bagian, wabil khusus kepala BKPSDM Padang Priaman yang dulu namanya BKD, yang Pak Maizar ini adalah PLT BKD yang paling lama, barangkali paling lama di Indonesia. Masya Allah. Karena beliau 2 tahun jadi PLT ya, 1 tahun 8 bulan. Saya suruh berdoa aja terus sambil beribadah, semoga doanya dijabah oleh Allah sesuai disampaikan oleh Buya tadi yang membacakan doa. Aprinali Yunas doktor, sehingga betul-betul dilakukan dijabah oleh Allah. Jadi penitip dia jadi kepala BKD, tapi nggak BKD, nama BKPSDM, kepala BKPSDM pertama di Padang Priaman. Kemudian juga dihormati tentu Bapak Ibu semua yang tadi sudah disampaikan Pak Sekda bahwa kalau ketemu di jalan karena nggak tahu masa pensiunnya, sudah ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun, itu melihat dari wajahnya masih ada seperti umurnya di bawah Bupati Padang Priaman, wajahnya, ya kan? Saya lihat tuh Ibu baju putih, Ibu Eli itu ya, itu masih seperti 55 tahun paling tua, ternyata sudah pensiun. Ternyata dilihat-lihat anaknya calon jenderal 3 orang. Iya, calon jenderal ya, perwira dari awal Kapri semua. Nah tentu kalau sekiranya ada ditemukan di lapangan Pak Sekda atau Pak Bupati menganggap Bapak Ibu masih pegawai negeri yang aktif, belum purna, tentu kita mohon maaf kepada Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan ini. Berdasarkan undangan 212 orang yang insya Allah nanti akan mendapatkan PIN dan piagam penghargaan. Dan ini saya rasa ini yang pertama yang kita lakukan secara seremonial yang seperti ini. Kemudian juga dihormati rekan-rekan media cetak, media elektronik, hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pertama dan utama sekali kepada Allah kita bersyukur. Alhamdulillah pagi hari menjelang siang ini kita masih dipertemukan. Kita semua masih diberikan rahmat dan karunia-Nya
sehingga kita bisa hadir bersama-sama dalam rangka kegiatan yang disampaikan tadi, yaitu pemberian penghargaan bagi ASN yang sudah purna atau yang pensiun, dan sekaligus penghargaan bagi kafilah atau kontingen Korpri Padang Priaman yang kemarin memperkuat Sumatera Barat. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, benar apa yang disampaikan Pak Sekda tadi, bahwa tidak ada yang bisa kita berikan kepada Bapak Ibu semua yang sudah berbuat, yang sudah melaksanakan tugas dengan loyalitas, kemudian kinerja dan pengabdian yang tiada henti untuk mewujudkan bagaimana Padang Priaman itu dari 19 kabupaten kota di Indonesia itu bisa menjadi yang terdepan, bisa nomor 1. Karena bagaimanapun usaha keras dari bupati saja, wakil bupati saja, dan sekda saja, termasuk para pejabat eselon 2-nya saja, itu mustahil bisa diwujudkan tanpa kerja keras dan dukungan dari Bapak Ibu semua. Kemudian alhamdulillah pengabdian dengan dedikasi yang tinggi yang Bapak Ibu berikan itu dijadikan sebuah catatan pengalaman-pengalaman Bapak Ibu yang diberikan pada junior-juniornya, kepada para ASN kita yang tergabung dalam Korpri dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Kita berjuang, kita bersama-sama untuk mewujudkan cita-cita kita, untuk mewujudkan visi misi Padang Priaman yang sekarang visi misinya adalah Padang Priaman berjaya, Padang Priaman unggul berkelanjutan, religius, sejahtera, dan berbudaya. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah apa yang Bapak Ibu berikan selama ini ke kami, yang Bapak Ibu tinggalkan secara tugas, walaupun Bapak Ibu dalam sisi apapun masih bisa memberikan pengabdiannya dengan cara memberikan arahan masukan kepada para ASN, para pelaku-pelaku pemerintah daerah Padang Priaman untuk mewujudkan cita-cita tadi. Tidak ada waktu pensiun untuk itu. Yang pensiun cuma karena aturan, regulasi, sebagai PNS aktif, sebagai anggota Korpri aktif. Namun demikian, setiap saat kapanpun itu terbuka pintu seluas-luasnya bagi Bapak Ibu untuk berikan masukan-masukan dan arahan-arahan sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, apa yang Bapak Ibu berikan kami jalankan. Apa yang Bapak Ibu sudah torehkan di pemerintah daerah Padang Priaman, itu kami jalankan dengan sungguh-sungguh. Tahun ini alhamdulillah Padang Priaman itu sangat banyak mendapatkan penghargaan-penghargaan. Ini bukan hasil kerja keras dari semata-mata dari ASN atau dari anggota Korpri yang masih aktif sekarang. Tentu adalah sumbangsih dari Bapak Ibu semua. Kemarin saya menerima penghargaan, yaitu penghargaan pelayanan publik top 3 pelayanan publik di Indonesia, satu-satunya di Sumatera Barat, langsung diberikan oleh Bapak Menteri Mempan RB. Kemudian berlanjut lagi, karena apa yang telah Bapak Ibu wariskan kepada ASN-ASN yang masih bekerja sekarang, terutama di bawah koordinasi dari Sekda, koordinatornya Sekda langsung, sehingga kita juga mendapatkan penghargaan
ZI WBK WBBM terbaik untuk tingkat Indonesia. Artinya di beberapa bagian di beberapa dinas di Padang Pariaman itu sudah masuk zona ZI wilayah bebas korupsi. Ini pertama di Sumatera Barat. Kemudian juga kerja keras kita semua yang Bapak Ibu wariskan kepada kami ini. Alhamdulillah, karena kita sekarang juga mengejar sektor pariwisata. Kemarin 3 minggu yang lewat kita juga mendapat ganjaran penghargaan yang namanya 4 besar nagari wisata atau desa wisata tingkat nasional dari lebih 7.000 lebih desa, 70.000 lebih desa yang ada di Indonesia. Kita mendapatkan peringkat masuk 4 besar. Kemudian ganjaran dari itu adalah Bupati Padang Pariaman langsung didaulat, diminta menjadi narasumber satu-satunya kepala daerah ketika itu yang diamanatkan menjadi narasumber bicara persoalan kiat-kiat untuk mewujudkan nagari wisata atau desa wisata itu. Kemudian juga Bapak Ibu yang saya hormati, di tahun ini pasca kita terlempar di 200 besar secara nasional, kita kerja keras. Sekda saya tuntut untuk bekerja tidak mengenal waktu dan ditargetkan kepada OPD sebagaimana yang telah Bapak Ibu wariskan sebelumnya, itu bagaimana masing-masingnya bisa melahirkan inovasi untuk memudahkan pelayanan, memberikan pelayanan prima kepada seluruh lapisan masyarakat Padang Pariaman. Kita keluar dari 200 besar, alhamdulillah. Di tahun 2022 kita masuk ke dalam 10 besar nasional. Satu-satunya kabupaten di Sumatera Barat, kota satu juga yaitu Padang Panjang. Dan alhamdulillah kita sudah presentasi untuk meraih peringkat, menaikkan peringkat kita dari 10 besar menjadi nomor 1 atau menjadi 2 besar, 3 besar. Kita sudah presentasi di hadapan para penilai, profesor-profesor, para pakar-pakar, termasuk juga pakar budaya, termasuk juga pakar media cetak, media elektronik, termasuk Bappenas, termasuk dari Menteri Dalam Negeri itu sendiri. Alhamdulillah, hari Senin kemarin setelah kita presentasi apa benar kata Bupati ini, apa cerita bohong saja, itu sudah datang tim yang langsung diketuai oleh kepala badannya, pejabat eselon 1A di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Dia bertanya ketika itu apakah di ujung negari sana berbatasan langsung dengan negari atau negari terluar berbatasan dengan kabupaten kota lain itu berbicara persoalan pelayanan publiknya, dia belum percaya bahwa ini adalah cerita bupati saja, karena dia tidak percaya, tidak yakin bahwa internet sudah sampai di sana. Kemudian dia mengambil sampel nagari 3 kotor melintang, salah satunya, dan alhamdulillah beliau sangat apresiasi dan luar biasa. Bahkan cerita dia Padang Pariaman itu saja, pelayanan publik Padang Pariaman, sampai sudah selesai dia di Padang Panjang, kemudian ke bandara, ceritanya persoalan Nagita, salah satu inovasi yang dilahirkan oleh Disduk Capil kita, Nagari Go Digital. Masyarakat tidak perlu datang lagi ke kantor Capil, tidak perlu datang lagi ke Pariaman atau ke kantor Bupati di Malintang, bicara persoalan pengurusan data kependudukan, identitas, KK dan segala macam, cukup sambil tidur di rumah itu bisa untuk dibuatkan, termasuk KTP-nya, tinggal menjemput ke kantor Nagari. Nah ini ke kantor Wali Nagari. Alhamdulillah kita berdoa semoga apa yang Bapak Ibu wariskan ke kami
Semoga tanggal 13 atau 14. Semoga Senin besok pengumumannya kita dari sudah masuk peringkat 10, semoga bisa menjadi terbalik nanti, angka nolnya hilang sehingga bisa menjadi nomor 1. Amin. Kenapa ini kita sampaikan kepada Bapak Ibu? Karena nanti ini secara tidak langsung akan berdampak terhadap dana insentif kita dan diberikan oleh pemerintah pusat, dan ini akan bergeraknya nanti penambahan dari APBD kita. Alhamdulillah kita belanja kita maksimal sekarang 1,57 triliun 1,51 triliun 570 miliar lebih, dan ini sejarah catatan belanja Padang Pariaman yang terbanyak dalam kenaikan apa yang kita dapat, apa yang kita raih, yang kita kejar di pusat itu, sesuai dengan apa yang Bapak Ibu telah wariskan kepada semua junior Bapak Ibu semua. Dan insya Allah hari Senin besok kita kembali diganjar penghargaan, yaitu Kabupaten Peduli Hukum, Kabupaten Peduli HAM untuk tingkat nasional, bukan untuk Sumatera Barat, untuk tingkat nasional. Langsung diserahkan oleh Bapak Presiden rencananya besok. Bertepatan dengan itu, karena kita juga memperlakukan keterbukaan bagi semua orang bisa mengakses apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, sehingga kita hari Senin itu juga diganjar lagi penghargaan, yaitu kabupaten yang keterbukaan publik. Apa namanya itu kabupaten penghargaannya? Kabupaten Keterbukaan Informasi Publik. Dan ini kecipratan bagi saya juga, karena saya satu untuk mendapatkan penghargaan Buka Award namanya. Alhamdulillah, ini dari hasil kerja dari kita semua. Kita mendapatkan secara kabupaten, kemudian bupatinya juga mendapatkan Buka Award top 1. Ini barangkali beberapa hal yang kita sampaikan ini tidak mungkin bisa kita raih tanpa apa yang Bapak Ibu wariskan kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Kemudian selamat, Bapak Ibu telah memasuki usia pensiun. Pensiun dalam melaksanakan tugas secara regulasi, tapi jangan sampai pensiun juga untuk memberikan kontribusi untuk kemajuan daerah ini. Pemerintah daerah Padang Pariaman terbuka kepada Bapak Ibu. Jangankan pada Bapak Ibu yang telah berbuat, yang telah banyak mengabdi untuk pemerintah Padang Pariaman, kepada masyarakat pun kita buka pintu seluas-luasnya untuk memberikan informasi-informasi, masukan-masukan yang positif, termasuk kritikan-kritikan untuk lebih baiknya Kabupaten Padang Pariaman ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu. Saya sendiri, saya yakin di sini juga ada ibu-ibu guru saya juga. Saya yakin itu ada. Tanpa ibu-ibu itu mustahil juga saya juga bisa berdiri di sini sebagai Bupati Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kita di ulang tahun Kopri ini kita juga bangga. Tahun ini Pak Sekda itu berkomunikasi bagaimana bisa ketika kita membuat inovasi itu untuk pelayanan secara teknologi, bagaimana bisa inovasinya juga bisa dilahirkan itu secara offline, teknologi dengan online, kemudian bagaimana inovasinya juga itu offline, sehingga Sekda lahirlah pemikiran. Salah satunya adalah bagaimana bisa memberikan pelayanan, penghargaan kepada Bapak Ibu ASN kita yang masuk Kopri yang sudah masuk usia pensiun, sehingga lahirlah kegiatan hari ini yang kita laksanakan. Ini salah satu pelayanan, walaupun itu belum maksimal untuk Bapak Ibu semua. Ini adalah munculnya dari Sekda. Saya hanya memerintahkan saja apa yang bisa Pak Sekda berikan kepada Bapak Ibu kita yang sudah pensiun. Ternyata Pak Sekda memikirkan hal yang seperti ini, sehingga
Kita berharap ini tidak hanya hari ini, tahun ini saja kita lakukan Pak Sekda. Tahun besok yang sudah pensiun kita lakukan juga seperti ini. Sehingga ini jadi inovasi untuk pelayanan offline kepada Bapak Ibu semua yang sudah memasuki usia pensiun. Kemudian Pak Amir dan kawan-kawan semua dari jajaran tim MTQ Musabaqah Tilawatil Quran Korpri tingkat nasional yang telah membawa nama baik dan harum Padang Priaman untuk tingkat Sumatera Barat, sehingga 15 orang sudah seleksi di tingkat Sumatera Barat. Oleh sebab itu, walaupun tidak semuanya yang terpakai Pak Amir, baru Pak Amir yang juara tartil yang tahun sebelumnya, tilawah, kemudian kemarin juga juara tilawah juga, artikel ya, dan alhamdulillah itu sudah memperkuat dan mengharumkan nama Sumatera Barat. Tentu di Sumatera Barat jelas membuat nama harum Kabupaten Padang Priaman. Kita berikan apresiasi kepada tim Musabaqah Tilawatil Quran Korpri kita. 15 orang tetap berlatih Pak Amir. Buya Abu Ambo juga belajar mengaji ke beliau dulu. Cuman talenta suara hanya talenta untuk berikan sambutan, tidak untuk baca untuk lomba teki, sehingga nggak sampai niatnya. Dari kecil saya belajar dengan Pak Amir ini. Ketika itu Pak Amir dengan Pak Yahya guru saya, orang hebat-hebat bicara persoalan Musabaqah Tilawatil Quran. Ketika itu saya masih tidurnya di surau. Kemudian juga tentu pada hari ini Pak Sekda ini memberikan PIN untuk ASN yang sudah purna sebanyak 212 orang. Saya sampaikan ini kok pas benar dengan yang kesukaan saya, 212 Biro Sableng. Nah itu ternyata memang 212 itu jumlahnya ya. bukan serba kebetulan dia. Sangkaan saya menyenangkan hati saya gitu. Kemudian yang ketiga, tentu Korpri juga sudah melakukan kegiatan untuk mempererat hubungan silaturahim antara Pegawai Negeri Pegawai Republik Indonesia ini. Saya langsung saya nggak pegawai negeri, boleh nggak saya ikut? Sehingga kegiatan itu rentetan kegiatan saya ikuti. Dan itu entah dikasih-kasih, entah memang kebetulan, entah memang saya itu lebih baik dari yang tidak juara, sehingga saya masuk final juga salah satu cabang yang diperlombakan, yaitu tenis meja itu. Dikasih juga hadiah kemarin di upacara Korpri, dapat hadiah trofi. Tabanas juga dapat ya. Tabanasnya belum ada kabar ya, Korpri baru trofinya yang dapat kabar. Tabanasnya belum dapat kabar ya. Kemudian juga Bapak Ibu yang saya hormati, bentuk bakti. Bapak Ibu dihargai oleh para jajaran Dewan Pengurus Korpri. Mohon maaf tadi saya Sekda saja saya hormati Dewan Pengurus Korpri semua, bahwa tahun ini 95 anak-anak dari Bapak Ibu semua itu mendapatkan yang namanya beasiswa untuk meringankan beban, untuk menambah kebutuhan-kebutuhan yang belum bisa dipenuhi. Dan ini 95 orang. Ini luar biasa kata Pak Sekda tadi. Basnas saja belum bisa untuk berikan SMP itu 750. Sekarang SD dapat 500 dari Korpri. Kemudian SMP jadi menengah pertama SMP itu Pak Sekda. Tadi menengahnya kedua bingung kok menengah ada 7,5 ada 1 juta. Jadi untuk menengah pertama itu 750. Untuk menengah atas itu 1 juta, dan untuk perguruan tinggi atau mahasiswa-mahasiswinya itu 1.250.000. Kita bersyukur kepada Allah, kita berdoa semoga orang-orang yang jajaran Korpri yang memikirkan anak-anaknya untuk bangkit, untuk bisa meneruskan perjuangan orang tuanya, semoga ini menjadi bagian tambahan anak ibadah. Kemudian nanti tahun besok semoga itu besarannya juga semakin bertambah. Amin. Mungkin itu saja barangkali
yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, sekali lagi selamat kepada Bapak Ibu yang sudah masuk pensiun. Sekali lagi jangan berhenti juga, jangan pensiun juga untuk pengabdiannya di tengah-tengah masyarakat, untuk mewujudkan Padang Pariaman berjaya itu. Karena Bapak Ibu semua adalah orang-orang yang berpengalaman. Bapak Ibu diikuti. Contoh saya misalnya mencalon jadi Bupati Padang Pariaman 2024. Kalau Bapak Ibu ngomong setidak-tidaknya 10-5 orang atau Pak Sekda ini mencalon 10-5 orang terbawa itu. Tapi kalau orang-orang yang belum pernah melakukan pengabdian ragu bisa membawa 10 atau 15 orang itu. Jadi oleh sebab itu berikan yang terbaik untuk masyarakat kita. Jangan sampai sekali lagi, jangan sampai berhenti mengabdi. Mengabdi yang selalu disampaikan oleh Bapak Jokowi. Terima kasih semua. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kelancangan saya, dan saya akhiri billahi fisabilillah fastabiqul khairat wal muwaffiq ila aqwamit wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan saksikan bersama penyerahan secara simbolis penghargaan bagi kafilah Korpri utusan Kabupaten Padang Pariaman pada seleksi tingkat Provinsi Sumatera Barat menuju MTQ 6 tingkat nasional. Untuk itu kepada perwakilan Bapak Dodi Saputra SPD yang merupakan juara 2 penulisan artikel tahun 2022, Bapak Afrinaldi Yunas SPD MA yang merupakan utusan dari Doa Putra, dan selanjutnya Bapak Amiruddin utusan Tartil Al-Quran Putra untuk dapat mengambil tempat. Dan selanjutnya perwakilan penerimaan penghargaan PIN Korpri bagi Purna Bakti Korpri tahun 2022. Untuk itu kepada perwakilan Ibu Yatrisna SPD, Bapak Safrimen SEMM, dan Bapak Dr. Adasur Rahman kami silahkan untuk dapat mengambil tempat. Dan selanjutnya perwakilan beasiswa anak-anak anggota Korpri, anak dari Ibu Reno Melani Fitria SE, kami silahkan mengambil tempat. Yang merupakan Ataya Talita Jumaiza yang merupakan anak dari Ibu Reno Melani Fitria SE, dan selanjutnya Selo Vita Putri Lisandri yang merupakan anak dari Bapak Insinyur Firman Suheri MM. Kami silahkan juga untuk dapat mengambil tempat. Dan selanjutnya berkenan kepada Bupati Padang Pariaman, Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman selaku Ketua Korpri, dan Sekretaris Korpri Kabupaten Padang Pariaman yaitu Kepala BKPSDM, kami silahkan untuk dapat menyerahkan penyerahan secara simbolis. Baik, selanjutnya kami mohonkan kepada Bupati Padang Pariaman untuk dapat menyerahkan piagam penghargaan dan tabanas kepada Bapak Dodi Saputra SPD yang merupakan juara 2 penulisan artikel Putra tahun 2022 pada MTQ nasional yang diadakan di Provinsi Sumatera Barat. Walaupun ikut dan babintai, pembeli bingkai dari Baik, silakan fotografer untuk dapat mengabadikan momen ini, dan selanjutnya langsung akan diserahkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman kepada Bapak Afrinaldi Yunas SPD MA yang merupakan perwakilan cabang Doa Putra pada MTQ nasional tahun ini. Dan selanjutnya kepada Kepala BKPSDM selaku Sekretaris Korpri Padang Pariaman akan menyerahkan kepada Bapak Amiruddin yang merupakan peserta Tartil Al-Quran Putra tahun ini. Dan selanjutnya berkenan juga kepada Bupati Padang Pariaman akan menyerahkan
atau memasangkan penghargaan PIN Korpri bagi Purna Bakti Korpri yang akan dipasangkan kepada Ibu Yantrisna SPD. Baik, berkenan juga mendampingi Sekretaris Daerah dan Kepala BKPSDM untuk dapat mendampingi penyerahan dan pemasangan PIN Purna Bakti. Dan kami silakan kepada fotografer untuk dapat mengabadikan momen ini. Baik, dan selanjutnya akan dipasangkan kepada Bapak Safrimen SEMM dan juga akan diserahkan piagam penghargaan dan PIN Purna Bakti oleh Bupati Padang Pariaman yang juga didampingi oleh Sekretaris Daerah dan Sekretaris Korpri Padang Pariaman, yaitu Kepala BKPSDM Padang Pariaman. Baik, dan selanjutnya mohon juga kesediaan dari Bupati Padang Pariaman untuk dapat menyerahkan piagam penghargaan dan PIN Korpri kepada Bapak Dr. Andes Surahman. Baik, dan selanjutnya kita akan saksikan bersama penyerahan beasiswa anak-anak anggota Korpri berprestasi di Kabupaten Padang Pariaman yang akan diserahkan kepada Ibu Reno Melani Fitria SE. Baik, beasiswa ini diserahkan senilai Rp1 juta kepada anak-anak anggota Korpri berprestasi di Kabupaten Padang Pariaman. Baik, dan selanjutnya kepada anak dari Bapak Insinyur Firman Suheri MM yang merupakan beasiswa tingkat SMP sebesar Rp750.000. Baik, dan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Mohon berkenan Bupati Padang Pariaman, Sekretaris Daerah dan Kepala BKPSDM untuk dapat bergabung untuk pelaksanaan sesi foto bersama. Baik, dan selanjutnya kami silakan kepada fotografer untuk dapat mengabadikan momen ini. Baik, mohon izin Bapak Ibu gaya formal terlebih dahulu. Baik, dan mohon izin gaya semangat Padang Pariaman berjaya. Baik, 3, 2, 1. Baik, silakan dan kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita bersama. Baik, hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya sesi foto bersama ini, maka berakhir pula lah rangkaian acara penyerahan pada hari ini. Dan untuk acara penyerahan selanjutnya akan langsung diserahkan oleh panitia. Saya selaku pembawa acara undur diri. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salah izin. Ini cerita semuanya. Nah, itu tempat perjalanan aku.
Jangan melukai hatinya. Kaji kan? Tak tahu. Tak sana. Tak sana. Kafilah. Ayo kafilah. Kafilah. Baik, kepada Bapak Ibu kafilah Korpri yang utusan Kabupaten Padang Pariaman, kami silakan untuk dapat bergabung untuk pelaksanaan sesi foto bersama. Semangat, percaya. Pinjam bimbingannya bentar. Sampai hadiah Pak. Makasih Pak. Yang nomor 5 balik ada Pak. Tapi mohon kami minta waktu 5 menit dulu untuk mempersiapkan supaya kita bisa cepat pembagiannya. Jadi mohon Bapak Ibu saya bisa duduk yang tadi sudah diatur oleh panitia dengan memegang nomor urut masing-masing. Makanya bopit. Aktif nih ya. Iya, deh.